Kerawang, mungkin ya sekarang ini kita kenalnya sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih di balik semua pabrik modern dan hamparan sawah itu, ternyata tersimpan sejarah yang jauh lebih dalam. Sebuah perjalanan yang luar biasa yang akan kita telusuri bareng-bareng. Jadi coba saya tanya, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda kalau dengar kata Karawang? Mungkin citra kawasan industri yang sibuk, atau julukannya sebagai lumbung padi nasional ya? Ya, itu semua benar, tapi itu baru lapisan paling luarnya aja. Ceritanya membentang berabad-abad loh. Yuk kita kupas satu persatu lapisannya. Oke, kita mulai penelusuran ini dari hal yang paling fundamental, namanya itu sendiri. Sebenarnya dari mana sih asal kata Karawang itu? Teori utamanya itu ternyata datang dari bahasa Sunda, dan ini menarik banget karena menunjukkan gimana geografi membentuk identitas sebuah tempat. Karawangan itu secara harfiah artinya daerah yang berawa-rawa. Dari sini aja kita bisa langsung kebayangkan lanskap Karawang di masa lalu, sebuah dataran basah yang sangat luas. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Coba deh kita perhatikan nama-nama tempat di Karawang sampai hari ini. Rawasari, Rawagede, Rawamerta, kata rawa itu muncul berulang kali. Ini seperti gema dari masa lalu yang berawah, yang terus memperkuat dari mana asal-usul namanya. Nah, ada juga hipotesis kedua yang datang dari catatan sejarah. Para pedagang Portugis di abad ke-16, mereka menyebut area di sekitar muara Sungai Citarum itu Caravan. Kenapa? Kemungkinan besar karena fungsinya sebagai titik kumpul para pedagang. Nama ini kemudian pelan-pelan beradaptasi menjadi Karawang di lidah masyarakat lokal. Sekarang, yuk kita bergerak mundur lebih jauh lagi. Jauh sebelum jadi pusat industri, Karawang ini adalah panggung bagi kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Perjalanan Karawang ini melewati berbagai era yang sangat penting. Wilayah ini pernah jadi bagian dari Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu tertua, lalu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda dan Galuh. Setelah itu, pengaruh Islam mulai masuk, sampai akhirnya Karawang jadi bagian dari Kesultanan Mataram. Ini menunjukkan kalau Karawang itu selalu berada di pusat perubahan sejarah. Jadi poin krusialnya adalah lokasi. Karena dilewati sungai-sungai besar seperti Citarum, Karawang ini berfungsi sebagai jalur penghubung utama. Coba bayangin, ini tuh kayak jalan tol air di zamannya, yang nyambungin dua kerajaan besar, Pajajaran dan Galuh. Nah, DNA strategis inilah sebagai sebuah persimpangan penting yang seolah terus diwariskan hingga perannya sekarang sebagai pusat logistik modern. Dalam perjalanan yang panjang itu, ada dua momen penting yang secara fundamental mengubah arah sejarah dan identitas Karawang. Titik balik yang pertama adalah perubahan spiritual dan budaya. Kedatangan Syekh Kuro dari Champa pada abad ke-15 membawa ajaran Islam. Melalui dakwah dan pendidikan, beliau menanamkan fondasi baru bagi masyarakat Karawang yang pengaruhnya masih terasa sampai hari ini. Titik balik kedua adalah sebuah keputusan militer yang sangat strategis. Di abad ke-17, Sultan Agung dari Mataram melihat potensi Karawang, bukan cuma sebagai lumbung pangan, tapi juga sebagai pangkalan logistik yang sempurna untuk rencananya menyerang VOC di Batavia. Keputusan ini langsung menempatkan Karawang di peta politik dan militer Jawa. Dan semua rencana itu memuncak pada satu tahun yang sangat-sangat penting ini. Inilah hari kelahirannya. Pada tanggal 14 September 1633, Sultan Agung melantik Raden Singaperbangsa sebagai bupati pertama. Momen inilah yang secara resmi menandai berdirinya Kabupaten Karawang. Dengan pemerintahan yang terstruktur, potensi Karawang terutama sebagai lumbung pangan pun mulai dikembangkan secara sistematis. Dan dari sinilah identitas Karawang sebagai pemasok pangan jadi semakin vital, terutama saat kita memasuki era-era yang lebih sulit. Di bawah kekuasaan Belanda, identitas agraris Karawang justru semakin menguat. Berkat sistem irigasi yang sudah ada sejak zaman Mataram dan terus dikembangkan, wilayah ini jadi super produktif. Karawang pun akhirnya dijuluki sebagai lumbung padi Jawa Barat, sebuah peran yang sangat krusial bagi perekonomian kolonial saat itu. Namun, sejarah Karawang sebagai lumbung padi juga diwarnai satu babak yang sangat kelam. Di tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebuah tragedi terjadi di tanah ini. Peristiwa Rawagede adalah salah satu babak paling kelam dan menjadi luka yang sangat dalam sejarah bangsa kita. Pada 9 Desember 1947, dalam upaya mencari pejuang kemerdekaan, tentara Belanda justru melakukan pembantaian yang menewaskan ratusan penduduk sipil tak bersenjata. Tragedi ini menjadi pengingat yang begitu menyakitkan tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kemerdekaan. Setelah melewati perjalanan panjang dari zaman kerajaan, kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan, bagaimana semua itu membentuk Karawang yang kita kenal sekarang?
Evolusinya kelihatan jelas banget kalau kita bandingkan. Apa yang dulu merupakan ruta perdagangan sungai kuno, kini telah bertransformasi jadi pusat industri dan logistik modern. Basis pasokan pangan untuk kerajaan kini berevolusi menjadi lumbung padi nasional. Dan daerah rawa yang dulu tenang, sekarang menjadi zona ekonomi yang super sibuk. Tentu saja, karena lokasinya yang strategis, dekat dengan ibu kota. Jadi inilah wajah Karawang hari ini. Sebuah entitas dengan identitas yang berlapis-lapis. Dia adalah raksasa industri, bentang pertanian, lokasi yang super strategis, dan yang terpenting, sebuah tempat yang menyimpan sejarah ribuan tahun dalam setiap jengkal tanahnya. Karawang membuktikan bahwa identitas sebuah tempat itu tidak pernah tunggal. Ia adalah tumpukan kisah dari berbagai zaman. Jadi, setelah melihat perjalanannya, dari sebuah rawa menjadi panggung kerajaan, lalu lumbung padi, hingga sekarang jadi pusat industri, lapisan sejarah mana nih yang paling mengejutkan dan membuat Anda melihat Karawang dengan cara yang baru?